Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan kita bersama. Berdoa dipersilakan. Doa tidak pernah selesai. Oke, baik, sesuai dengan yang tadi kita akan membahas terkait dengan instrumen PTK. Diskusinya yakni kenapa diperlukan instrumen yang valid dalam PTK. Tetapi sebelum kita membahas terkait dengan diskusi tersebut, saya ingin share untuk bagaimana sih sebenarnya validasi PTK Nike. Mungkin atau Bapak Ibu juga, saya sendiri juga belum paham katanya. Nanti untuk kegiatan berikutnya diskusi akan dipandu oleh siapa yang belum ya? Siapa yang belum mendapatkan giliran untuk memandu? Bu Meli? Bu Meli bisa bantu untuk memandu? Setelah Bu Meli, Oke, Pak. apakah bisa memandu untuk kegiatan setelah nanti video berakhir? Mungkin sambil menunggu video juga, sambil Bapak Ibu melihat video tersebut, Bapak Ibu bisa up untuk langsung unggah terkait dengan jawaban dari hasil jawaban dari instrumen diskusinya. Oke? Kalau itu belum diisi ya saya, Pak. Iya, tidak apa-apa Ibu. Sambil nonton ini, Ibu Meli bisa sambil mengisi nih sambil mengisi tugasnya. Oke. Terlihat ya di layar? Ya, terlihat. Kita akan belajar di part 4 ini kelanjutan dari part 3. Kalau kemarin kita belajar di part 3 tentang membuat perencanaan PTK, nah untuk di part 4 ini kita akan membuat instrumen PTK, di mana ini pun bagian dari perencanaan. Oke, bagi yang awal pertama kali membuat PTK, membuat instrumen itu menjadi sesuatu hal yang susah. Nah, sebetulnya apa sih itu instrumen? Instrumen sendiri didefinisikan sebagai alat untuk mengukur informasi atau melakukan pengukuran. Apa yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah instrumen? Yang pertama, perhatikan dulu permasalahan atau variabel apa yang sedang kita teliti. Nah, dari masalah itu, baru kita bisa menentukan instrumen apa yang bisa kita buat. Nah, lalu kira-kira jenis data apa yang kita harapkan dari pembuatan instrumen itu. Nah, lalu sumber datanya bisa didapat dari mana. Nah, lalu bisa dibuat instrumen itu harus mudah dan praktis. Langkah dalam menyusun instrumen, pertama, analisis dulu variabel penelitiannya. Yang kedua, menetapkan jenis instrumennya. Jadi misalkan kita ingin membuat suatu metode pembelajaran, apakah itu bisa meningkatkan prestasi belajar siswa? Nah, berarti di sini yang jadi variabel penelitiannya adalah
peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, Ya, gimana Ibu Meli? Halo, Pak. Kita mulai kah diskusinya? Ya, Ini kita sudah lihat. nonton video ini dulu. Setelah selesai video, paling nggak ada pengenalan terkait dengan penyusunan instrumen, karena dari saya sendiri, Bapak Ibu mungkin juga belum paham ya bagaimana sebenarnya instrumen ini berjalan, gitu, instrumen PTK niki. Gimana kalau seperti itu, Bu Madi? Oh iya. baru kita tentukan jenis instrumennya apa. Nah, ketika variabelnya tadi meningkatkan prestasi belajar siswa, maka kita tentukan instrumen yang cocoknya. Misalkan instrumen yang cocoknya kita membuat pretest dan post-test dalam setiap langkah dari pembelajaran. Nah, baru kita menyusun kisi-kisi dalam pembuatan instrumennya. Ketika misalkan tadi kita akan membuat soal untuk pretest dan post-test, lalu kita susun dahulu kisi-kisi dalam membuat instrumennya. Lalu setelah menyusun kisi-kisi, barulah kita menyusun item dari pembuatan instrumen itu sendiri. Nah, kalau bisa kita uji cobakan terlebih dahulu. Jenis-jenis instrumen dalam penelitian PTK itu apa saja? Kita bisa menggunakan observasi sebagai suatu jenis instrumen, atau bisa wawancara, atau bisa menggunakan angket, atau menggunakan tes, atau assessment, atau audio tapping, atau dokumentasi. Nah, jadi jenis-jenis instrumen ini mungkin dalam satu PTK hanya satu atau dua yang diperlukan, tergantung tadi dari jenis variabel yang kita teliti. Nah, ini salah satu jenis instrumen, salah satunya observasi. Jadi ketika melakukan suatu pembelajaran, maka ada satu orang yang mengobservasi bagaimanakah tujuan pembelajarannya, kegiatan pokoknya seperti apa, lalu penutupnya seperti apa. Nah, atau ini salah satu contoh instrumen untuk angket siswa. Ini untuk menentukan apakah metode reward dan punishment itu cocok atau tidak. Nah, ini diberikan ke siswa, nanti baru kita olah data dari instrumen ini. Nah, ini juga bisa sebagai salah satu contoh dari instrumen, atau kita bisa menggunakan ini sebagai salah satu contoh juga untuk observasi, salah satu contoh untuk observasi. Nah, atau kita bisa menggunakan soal dari setiap bab jika kita ingin menentukan apakah metode itu sesuai tidak dengan bab yang kita sedang teliti. Nah, di sini ada jenis variabel penelitian dan jenis instrumen yang cocoknya kira-kira apa. Misalkan ketika kita ingin meneliti tentang prestasi belajar siswa, maka instrumen yang cocoknya itu adalah bisa menggunakan soal pretest dan post-test. Jadi nanti dilihat gainnya berapa, atau perbedaannya berapa, apakah nanti hasilnya meningkat atau tidak. Lalu kalau kita ingin meneliti tentang motivasi belajar siswa, maka kita bisa gunakan angket dan observasi. Jadi kita sebar angket ke siswa juga kita bisa melihat selama pembelajaran itu diobservasi seperti apa. Jika kita ingin melihat keaktifan siswa pun, kita bisa menggunakan angket dan observasi. Lalu ketika kita ingin melihat kemampuan komunikasi siswa, sama ini pun kita bisa melakukan observasi lewat presentasi. Nah, jadi kita harus menyusun kisi-kisi dan item instrumen ini berdasarkan dari variabel apa yang sedang kita teliti, apakah prestasinya, motivasinya, keaktifan, kemampuan komunikasinya, itu nanti instrumennya harus disesuaikan. Nah, jadi kesimpulannya untuk menyusun instrumen ini adalah kita harus tentukan dulu tadi variabel penelitiannya apa, masalahnya apa dari PTK yang sedang kita buat. Kalau tadi masalahnya motivasi, maka jenis instrumen yang digunakannya apa, tadi jenis instrumen yang digunakannya ketika kita ingin melihat motivasi belajar siswa, yaitu dengan cara observasi dan angket. Nah, baru kita membuat kisi-kisi dari instrumen observasinya, kisi-kisinya seperti apa, angketnya seperti apa. Nah, baru kita membuat item dari instrumennya itu sendiri.
Oke, itulah cara dalam pembuatan instrumen. Nah, nanti ketika instrumen ini sudah kita buat, kita berikan ke siswa atau kita uji cobakan, maka tahap selanjutnya dari PTK adalah mengolah instrumen itu. Nah, untuk mengolah instrumen, kita ketemu lagi di part 5 untuk membahas bagaimana cara pengolahan dari instrumen PTK. Oke, sampai ketemu lagi di part berikutnya. Silakan Ibu Meli. Terima kasih Pak Agung. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mencoba diskusi hari ini. Pak Agung mohon dibantu ya, karena baru. Kita akan berdiskusi tentang instrumen penilaian kenapa diperlukan instrumen valid dan ya. Nah, di sini saya juga Pak Agung belum mengisi diskusinya kenapa diperlukan instrumen yang valid dalam PTK. Belum ada semua Pak Agung. Nah, kebetulan saya di sini akan memandunya. Saya juga bingung Pak Agung masalah instrumen-instrumen ini, karena kalau punya kita yang di sini tidak terlalu banyak instrumen yang kita pakai di sekolah Pak Agung. Kita kan kembali ke sekolah masing-masing ya teman-teman. Kalau kita di sini instrumennya cuma 2 aja, pilihan ganda dan esai ataupun isian. Kalau kita di sini Pak nggak ada terlalu banyak instrumen-instrumen yang digunakan kalau kita masuk ke sekolah masing-masing. Nah, kalau saya baru tahu beberapa instrumen yang digunakan di dalam kelas. Jadi mungkin itu Pak yang pengantarnya dari saya dulu. Mungkin ada teman-teman mengenai instrumen ini, pengalamannya, pengetahuannya. Saya kembalikan ke teman-teman. Mungkin ada pendapatnya yang lain. Gitu. Saya kembalikan teman-teman komentarnya. Oke, baik Bu Meli. Mungkin Ya, Pak. juga beberapa guru dari kita juga belum terlalu maksimal dalam penelitian tindakan kelas ini ya. Padahal memang ini menjadi sangat penting untuk mengukur gambaran bagaimana sebenarnya bagaimana sebenarnya kelas kita berjalan, apakah memang sudah bagus atau seperti apa, karena PTK itu biasanya berkaitan dengan hasil belajar, prestasi siswa gitu nih. Lewat penelitian tindakan kelas ini akhirnya kita tahu bahwa kelas kita sudah berjalan baik atau belum. Nah, menurut saya penggunaan instrumen yang valid dalam penelitian tindakan kelas ini itu penting karena penggunaan dari instrumen ini itu dapat mengukur dan memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya ingin kita teliti. Kalau misalnya instrumen ini tidak valid, itu akan hasil dari apa yang kita teliti atau apa yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan kenyataan atau gambaran masalah yang sebenarnya, sehingga kita juga nantinya dapat mengambil kesimpulan yang salah. Kemudian penggunaan instrumen yang valid itu juga dapat memastikan bahwa apa yang kita nilai, apa yang kita ukur itu sesuai dengan tujuan dari penelitian. Misalnya terkait dengan hasil belajar, ya hasil belajarnya apakah ada peningkatan ataukah dengan model atau metode tertentu
kalau misalnya tidak sesuai ya hasil belajarnya akan tidak meningkat gitu. Jadi instrumen itu dapat memastikan bahwa apa yang kita ukur itu benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian kita. Tadi kan sudah maksudnya di video juga ada beberapa instrumen yang dipakai, itu juga sesuai dengan variabel-variabelnya, baik variabel dari prestasi belajar, model, kemudian hasil belajar katanya. Nah, instrumen tersebut jika valid itu bisa dapat memastikan dapat memastikan bahwa yang diukur adalah pemahaman terkait dengan apa yang menjadi tujuan kita, bukan hal lain yang tidak relevan gitu. Kemudian kalau di kami di SLB sendiri itu memang PTK pengerjaan dari PTK itu memang sedikit terbatas. Kenapa terbatas? Sebenarnya banyak yang bisa diambil gitu untuk dijadikan penelitian tindakan kelas, tapi memang kalau misalnya kita ambil fokus di penelitian, kita akan dari segi waktu anak akan sedikit jadinya tidak tersentuh gitu, karena kita fokus untuk meneliti gitu, sedangkan anak-anak sendiri perlu sentuhan. Mungkin sedikit berbeda dengan anak-anak di umum ya, dilepas aja mungkin bisa belajar sendiri, tetapi di SLB sendiri ya tidak bisa, memang harus ada guru pendamping. Kalau misalnya kita ada seperti sekarang gitu ya, harus ada pendamping sebagai pengganti seperti itu. Ya seberapa penting ya penting gitu terkait dengan instrumen PTK ini, agar tingkat kevalidasian dari hasil penelitian nanti itu itu dapat diukur dengan pasti dan jelas. Seperti ini Kak Bu Meli. Terima kasih. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Kade Agus. Teman-teman yang lain bisa menambahkan apa yang Pak Agus sampaikan. Gini Pak Agus, saya kembali ke sekolah dulu Pak Agus lah. Ini pengalaman saya. Kalau di sekolah kami mungkin penting dari PTK ini, tapi kalau tempat saya kan paling banyak siswanya 2. Bagaimana kita mengenali meneliti siswa hanya 2 orang atau 1 orang Pak Agus? Itu yang saya bingung. Kan siswanya cuma 1 atau 2 orang, paling banyak 2 orang. Satu maksudnya kelas. Siswa Hindunya nggak Bu? Ya siswa Hindunya. Apakah kita mengambil umum kayak punya saya ini kan siswanya cuma 2 yang di kelas 3. Jadi saya bingung apa yang saya tindakan, apa yang saya teliti dalam masalahnya gitu. Sedangkan 2 siswa ini kan kelas 3 ini kan 2. Sedangkan 2 siswa ini hampir sama karakternya, pengetahuannya. Apakah yang dua-duanya itu dalam pemahaman pembelajaran Pak Agus? Bukan hanya agama Hindu saja dia yang lambat memahami semua mata pelajaran. Mereka 2 ini. Jadi yang saya tanyakan pada Pak Agus dulu. Tindakan apa, penelitian apa yang saya gunakan itu loh Pak Agus. Itu yang saya bingung sampai sekarang nggak jadi ini. Nah kalau berkaitan dengan tugas itu kan mungkin Ibu dosen yang bisa menjawab ya. Karena kan disampaikan memang minimal itu minimal 5, maksimal 10. 5. Ya. Betul ya? Iya. Sedangkan kalau 2 seperti apa? Seperti apa? Saya juga bingung jawabnya Ibu. Karena yang memiliki kewenangan ya memang Bu dosen sendiri gitu ya, sama panitia. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan pun hanya 2, ya bisa saja strateginya lebih sederhana lagi sebenarnya kalau hanya 2 sebenarnya gitu. Terus instrumennya lebih sederhana, tergantung apa yang mau Ibu angkat dari penelitian ini gitu. Misalnya hasil belajar kah, prestasi kah,
atau hasil belajar terkait dengan materi misalnya di kelas berapa Ibu? Kelas 3. Kelas 3. Ibu Triparata apa Bu yang diangkat? Trikaya Parisuda. Kemarin kan Trikaya PJBL dengan PBL-nya Trikaya Parisuda. Ya. Iya. Dan kalau 2 itu biasanya observasinya juga lebih mendalam karena jumlahnya sedikit gitu ya. Dan Ibu juga bisa kalau jumlahnya 30 itu akan sedikit tidak fokus, tapi kalau misalnya 2 kalau memungkinkan dari ini ya, dari panitia itu sebenarnya lebih mudah lagi. Dan lebih akurat sebenarnya. Lebih akurat juga kan hanya 2. Ibu bisa fokus sama 2 anak ini. Walaupun misalnya wawancara nggak ambil waktu banyak, cuman memang instrumen-instrumennya yang harus ditentukan. Bisa diskusi langsung dengan anak juga lebih gampang, waktunya juga lebih cepat gitu ya. Dan anak-anak kan paham gitu apa yang mereka. Nah, kalau saya sendiri, saya ngomong apa, anaknya ngomong apa gitu. Kadang nggak nyambung. Misalnya sudah makan belum gitu, hah gitu. Misalnya ini dia sudah makan belum, hah sudah makan, hah gitu. Baru nanya soal sudah makan apa belum masuk pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam lagi gitu ya. Dan dia bukan masih bisa lah ya memungkinkan untuk menjawab. Paling kalau saya lebih banyak ke gambar gitu. Kemudian apalagi ya untuk terkait dengan data, instrumen ya, instrumennya yang jelas lebih sederhana gitu, yang bisa dipakai kalau memungkinkan 2. Dari skor, dari tes juga kan lebih gampang lagi gitu. Oke, bagus ya. Bisa. Gitu menurut saya ya, tapi kan kewenangan ada bukan di saya. Kalau saya sih bolehin satu nggak apa, kalau satu nggak mungkin karena nggak ada pembanding. Kalau 2 masih memungkinkan ada. Cuman ya kan kembali ke ini tagihan tugasnya. Ya itu Pak, bingung juga tagihan tugasnya ini. Ayo Mbak Warnati, pendapat Bu Wayan. Aduh, Pak ya. Pikiran di depan Zoom, di depan depan Zoom, di depan diskusi, tapi otaknya udah muter. Sama aja Bu. Sambil menghayal gimana gitu, apa yang mau dibuat. Apa ini yang Bu Meli mau tanya ini? Maaf, gagal fokus ini jadinya ini. Maksudnya tanggapannya Bu tentang ketika tadi apa yang kan Pak Kade. Saya off kamera dulu ya. Mohon maaf ada keperluan sebentar. Oke. Bentar ya. Ya. Ini masalahnya kita kan instrumen penilaian yang valid dalam ketika Bu Wayan. Valid. Saya sih belum jawab di LMS, cuman saya sudah menulis jawabannya gitu. Mudah-mudahan bisa terima nanti gitu. Ini menurut saya di sini menurut jawaban saya, instrumen yang valid sangat penting dalam penelitian tindakan kelas karena instrumen yang valid memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan apa yang ingin kita ukur dalam konteks PTK. Ini berarti bahwa instrumen harus benar-benar mengukur dan merubah dalam praktik mengajar atau pembelajaran, bukan faktor lain yang tidak relevan. Berarti saat kita melakukan PTK, instrumen itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita rancang. Mungkin kira-kira seperti itu. Karena kan jangan sampai saat melaksanakan PTK, instrumen yang kita buat berbeda dengan apa yang instrumen yang kita buat beda dengan nanti pelaksanaannya. Jadi sudah pastilah saat melaksanakan PTK antara instrumen dan pelaksanaan nanti setidaknya harus sesuai dan sejalan. Mungkin seperti itu Bu Meli kalau menurut yang. Ayo Pak Budi, itu yang tanggapan Bu Bernardi. Mungkin ada lagi dari Pak Putu Gade Budi.
Mana Pak Putunya nongol dikit dulu dong. Mau lihat mukanya yang bergadang sampai jam berapa itu saya buka HP tadi pagi jam 5 buka HP lihat mereka Pak Agus dengan Pak Budi itu ternyata masih on. Mereka masih on, saya sudah on. Iya. Yang semalam benar-benar capek, nggak sempat nyentuh yang namanya PTK. Ya, baru dari malam udah capek nggak sempat nyentuh yang namanya PTK. Sekarang udah selesai nih. Udah selesai dalam mimpi. Ya. Belum lagi antar TGP-nya. Recording in progress. Apalagi kalau Ibu Aima ya berasa banget ini kayaknya ya. Dua masalahnya PPG, CPG. Ya, kita nikmati saja lah. Ya TGP semakin padat materinya, udah di modul 2 sekarang padat. Kadang-kadang bingung otaknya, bisa TPG-nya udah ada duduknya harus besok gitu misalnya, malamnya harus lembur. Belum bagian CGP, oh ini belum, besoknya juga harus dikumpul. Jadi kadang-kadang otaknya tak tinggal tidur dah. Udah ruwet otaknya. Jangan kayak tiang pernah kemarin itu waktu modul apa ya, maksain begadang, terus paginya itu emang gimana ya rasanya antara mau jatuh atau bagaimana. Nah dari situ tiang kapok begadang takutnya kenapa gitu, mikir saat kemarin kejadian itu tiang langsung mikir Tuhan anak saya masih kecil apa segala macam. Dari situ tiang nggak berani lagi begadang. Ya sama Bu, tiang juga begitu. Tiang punya anak 3. Rumah punya tanggung jawab rumah 2. Untung masih ada ibu mertua yang sangat mengerti dan mendukung keadaan saya. Jadi di rumah kadang-kadang nyapu, yang namanya nyapu, memasak itu udah jadi tanggung jawabnya anggota yang lain gitu. Yang fokusnya di sini aja. Paling cuma kadang tiang ajak yang anak yang paling kecil lah. Kan setidaknya dia tuh rindu lah sama ibunya yang terus bekerja aja katanya. Bersyukur dah. Mungkin saya fokusinnya ada waktu sebentar yang ngajak yang kecil aja gitu. Kalau yang kakak-kakaknya udah gede ya biarlah dia bisa mandiri sudah gitu. Kadang-kadang membagi waktu, belum lagi Raina. Kadang-kadang kalau udah keselak ya beli aja kayak gitu ini Bu. Bulan depan ini yang berasa ini karena Rainan bulan depan. Pas gini ya, pas hari raya Galungan ya. Ya disemangatin aja, tinggal lagi dikit kayaknya. Tantangan yang luar biasa nih. Itu. Mana Pak Budi kita tadi hilang. Kok hilang dia? Pak Budi. Masih ada yang bicarakan, dengerin. Tadi tungguin nak mau ngomong sih. Iya. Tumben Pak Budi hari ini. Bensinnya. Terima kasih Bu, pakai bahasa Indonesia sama Ibu, nggak begitu paham soalnya bahasa Bali, Iya. Pak Budi. Terima kasih Bapak Agus Niki, sering Bu Meli, sudah memberikan itu. Nah, menurut yang pribadi, sebenarnya durung dia mikir menulis komentar Niki, kenapa diperlukan instrumen yang valid dalam PTK gitu ya. Iya. Nah, instrumen yang valid itu penting sekali dalam melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Alasannya kemungkinan supaya data yang kita terima itu Gimana Bu? akurat, memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar mencerminkan variabel atau fenomena yang ingin diteliti. Kemudian kita bisa pengambilan keputusan yang Belum Bu, kalau dananya masih dalam keadaan sakit ya. Tidak. Data yang akurat Udah, kalau nggak salah udah. dalam mengambil keputusan juga akan tepatnya. Karena instrumen tersebut mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik mengenai strategi Nanti yang sampaikan sama ibunya ya. kita akan lakukan yang berdasarkan atas data yang sudah kita kumpulkan tadi. Kemudian adanya peningkatan kualitas. Makanya ibunya kemarin bilang nggak berani Maksudnya dia
telah membantu memastikan bahwa penelitian Kemarinnya waktu Pinfosde pertama kan memang keadaannya terhadap pengetahuan belum apa namanya belum fit. dilaksanakan di dalam Habis itu dapat masuk berapa hari tuh 2 hari atau 3 hari lagi dia gini gitu kondisinya agak drop ya. data yang akan diperoleh adalah benar-benar akurat yang dapat digunakan dalam proses pembuatan PTK atau proses belajar mengajar. Ya, intinya adalah instrumen yang valid itu penting sekali dalam penyusunan PTK itu intinya, karena data itu yang kita akan gunakan sebagai acuan dalam PTK. Menurut Tiang, tetapi instrumen PTK yang durung memahami sebenarnya ya, durung memahami sama sekali. Kembali ke PTK niki niku menurut Tiang dulu ya. Setelah PTK yang sudah kita ikuti dari kemarin, yang pribadi sudah hampir membuat judul berulang-ulang tidak jadi-jadi, mungkin tamang ya, berulang-ulang tidak jadi-jadi, ada gini gitu dan seterusnya. Kemarin sempat buka grup sudah malam karena fokus ternyata PJBL, PBL, balik pusing balik lagi ke nol. Terus seperti beli bensin ulang dari nol terus udah nyampe nya. Iya Pak, sama aja. Yeah. Akhirnya yang sendiri buat arah ikuti LK itu hampir selesai lah, hampir ini baru benar atau tidak sampai sekitar jam. Karena gini yang teman-teman yang Tiang, kalau kita bekerja kalau selesai belum apa namanya cut hilang jadinya otak. Nggih, kenten ndak mumpung yang karena tadi tidak mengikuti Ibu karena ada kesibukan antar anaknya cari obat sama anak juga apa namanya sakitnya, bingung nih punya anak sakit cuma mengurus aku sendiri yang mengurusnya, bingung lah artinya tidak ada yang disuruh. Sedikit curhat nomor niki masalah napi PTK harusnya sambil ngisi waktu. Kita sharing-sharing aja. Iya Pak. Akhirnya Tiang niki membuat judul untuk kembali ke PTK. Mungkin ada recorder. Mungkin Ibu Winati niki sama Ibu Meli mendengar dan yang lain dengar tadi. Benar ini Bu judulnya. Masuk dah sama Ibu dosennya. Penerapan model Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu pada materi nilai-nilai dalam kitab Mahabharata siswa kelas 5 SD Negeri 6 Yahimbang semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Itu akhirnya dia ngambil judul karena di tugas-tugas yang lalu semakin kita ke bawah semakin buntu jadinya, semakin nggak ngerti alurnya kan gitu Bu. Iya Pak, sama. Semakin nggak tepat kayaknya kita mikirnya itu. Kita sudah buat pendahuluan latar belakang dan seterusnya dengan variabel bebas terikat, jadi bingung apa itu variabel kan dan itu jadinya karena belum pernah buat PTK. Nah makanya Tiang Niko buat seperti judul setelah Tiang rancang udah sampai bab 3 antara betul dan tidak, Tiang kirim saja Bu nanti hebat ya kalau gitu Pak Putu sudah selesai sampai bab 3, Tiang baru bab 1. Nah betul atau tidak itu nak ini masalah betul atau tidak kita bisa nentuin Pak Putu, yang penting udah selesai dulu, udah masuk gitu loh yang utamanya. Ini yang ini baru bab 1 masuk bab 2 bingung mau buat bagaimana. Ada Bu Minati sebenarnya di grup nih. Itu udah saya berpikir, oh betul katanya ini harus PBL atau PJBL sesuai dengan modul yang kita sudah buat. Otomatis sekali kita bikin modul bisa digunakan untuk
PPL bisa digunakan untuk PPL PTK aja deh. Makanya tiang ambil PJBL 2 siklus Bu. Tiang yang jadinya gitu. Yang karena kan 2 pertemuan yang kita ambil Iya. untuk PJBL tiang. Oh berarti Pak Putu ngambilnya PJBL gitu. Ya, yang proyek itu. Makanya dia ngambilnya PBL, makanya tiang kemarin kan saking senangnya udah dapat contoh PTK kan, baru lihat Pak Agus yang up di grup begitu, dia malah jadi berpikir sendiri, ternyata kayaknya saya punya salah ini deh. Saya PPL-nya nanti pakai PBL atau PJBL, kok saya ngambil model pembelajaran harus yang begini. Kayaknya kalau dipaksain saya mulain sendiri nih, ribet sendiri jadi urusannya. Akhirnya ngerubah lagi saya Pak Agus. Izin masuk Bapak Ibu nggih. ampun Bu Niki. Nggih apa Bapak Ibu. Niki kan diskusi mandiri. Bapak Ibu tadi sempat yang berkoordinasi. Niki. Bapak Ibu bisa Niki ada option nggih. Bapak Ibu bisa mengambil seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, sekali mendayung 2 pulau terlampaui kan genten nggih. Artinya kan PTK-nya kalau mau memakai yang sesuai dengan yang sampaikan kemarin. Jadi itu yang diujikan di dalam Bapak Ibu melakukan PTK dan juga dilakukan dalam PPL. Ini kan akan mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan PTK. Tadi juga yang konfirmasi, jika Bapak Ibu ingin dengan yang lain, dengan model pembelajaran yang lain, atau dengan materi yang lain, dipersilahkan Bapak Ibu. Hanya saja Bapak Ibu akan melengkapi instrumennya, modul ajarnya, jika juga akan disesuaikan. Artinya Bapak Ibu akan buat instrumen sesuai dengan PTK yang Bapak Ibu lakukan. Jika jadinya Bapak Ibu tiang kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu ingin melakukan sejalan biar sekali mendayung 2 pulau, atau seperti Bu Kinarti? Niki seperti yang Bu Kinarti tadi juga tiang dikonfirmasi, izinkan, silakan, bisa disesuaikan, asalkan PTK itu dilakukan di tahun ini, dilaksanakan saat ini, kita nantinya Bapak Ibu. Bisa dilakukan, bisa disesuaikan. Kemudian tadi juga mungkin ini ada sedikit keringanan Bapak Ibu nih. Kalau sesuai dengan jadwal PTK kan hari ini Bapak Ibu dapat ngumpul tugas PTK-nya. Besok kan reviewnya LK 1 2 3 4 nih, sesuai dengan jadwal. Kita akan review 1 2 3 4. Bapak Ibu bisa lanjut bikin proposal besok sampai hari Minggu malam semalam-malamnya. Diharapkan pagi tolong Bapak Ibu mungkin ini untuk yang secara pribadi, tolong pagi sudah ngumpul biar pagi yang bisa ngerocek, karena kan di hari Senin pagi nih yang sarang guru pamongnya nanti review LK 4 nya. Nah, sebelum di-review biar yang bisa memberikan nilai dasar kepada Bapak Ibu. Jadi nilai dasar umum yang akan berikan, setelah nikah baru akan di-review beli sarang guru pamongnya. Kan kentan ke Bapak Ibunya. Jadi dapatlah deadline waktu hari ini Sabtu, Minggu, Ika, biar bisa. Jadi Niki, untuk PTK-nya bisa sejalan dengan progres Bapak Ibu sesuai dengan modul PPL-nya, atau Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan PTK yang akan Bapak Ibu ambil sesuai dengan yang akan Bapak Ibu rasa mudah untuk dilakukan gitu. Karena Niki kan berpengaruh juga pada satu instrumen Bapak Ibu akan membuat, modul ajar juga Bapak Ibu buat, silahkan bisa disesuaikan agar bisa kayak Pak Bu Yan karena udah punya kan, malah bisa disesuaikan. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum, bisa pakai yang sudah ada gitu, modul ajar kan sudah buat kemarin, instrumen juga sudah buat kemarin, jadi lebih aman juga kan. Jadi bisalah jadinya Bapak Ibu berjalan beriringan, karena nanti PPL Bapak Ibu kan melakukan PPL juga melakukan iringan proses PTK-nya Bapak Ibu kan lakukan secara mandiri. Kenapa yang sampaikan secara mandiri? Proposalnya dilakukan secara terbimbing terstruktur, untuk PTK-nya dilakukan secara mandiri tidak terstruktur. Artinya akan dipantau hasilnya Bapak Ibu melalui bimbingan
sesuai dengan grup yang ada, hanya saja tidak terstruktur, tidak ada kalau disampaikan di kontrak belajarnya tidak ada gitu. Artinya Bapak Ibu akan mengumpulkan data PTK-nya secara mandiri di lokasi Bapak Ibu hingga pada fase pengumpulan hasilnya. Nah, kalau dari Tiang yang mengarahkan terkait dengan penyusunan proposalnya untuk ke tahap hasil akan dibimbing oleh dosen pendamping lainnya. Jadi Tiang arahkan Bapak Ibu seperti demikian biar Bapak Ibu mudah untuk melakukan. Tapi kalau dia rasa dengan yang Tiang sampaikan kemarin Bapak Ibu merasa ya lebih ada kok yang bisa Tiang lakukan karena sebelumnya sudah punya kan kenten ya, mau pakai Nike silakan, bisa disesuaikan Bapak Ibu biar nanti Bapak Ibu tidak terbebani juga gitu kan. Kalau misalnya yang penting strukturnya Dumun disesuaikan Bapak Ibu nih. Struktur untuk judulnya silahkan bisa disesuaikan. Kalau tadi seperti Budi sudah judulnya bisa nanti disesuaikan, bisa dipakai. Terkait dengan judulnya kan pengaruh kalau nggak salah tadi dipakai sama Pak Budi. Mohon maaf Niki. Nanti bisa ditentukan mantan yang mana variabel terikat dan mana variabel bebasnya, yang sifatnya independen atau yang bersifat dependennya. Kemudian yang dari judulnya Nike mana yang lebih independen, mana yang lebih dependen. Biar bisa nanti sesuai dengan eksperimen yang Bapak Ibu lakukan melalui pendekatannya. Biar bisa nanti memiliki pengaruh yang sifatnya terikat apa enggak Niko, ya bisa Pak Ibu nanti sesuaikan dan hasilnya nanti Niko Bapak Ibu kan masih secara berkelanjutan. Jadi tadi yang sempat koordinasi juga bahwasanya kan hari Senin Niki review, hari selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan progres juga, melakukan tindak lanjut dari proposalnya Bapak Ibu, mencari hasilnya secara personal. Nah, untuk itu untuk terkait dengan pengajuan judul proposal PTK-nya Bapak Ibu nih. Kemudian untuk video sempat yang konfirmasi, mohon maaf tadi Pak Agus, mungkin maksudnya video PTK nih, Agus nih. Kalau video PJBL, PBL P5 Nike memang membuat video, tapi kalau PTK Niki tidak membuat video. Nanti Bapak Ibu hanya mengumpulkan hasilnya gitu. Hasilnya saja di bab 4 dan di bab 5. Kalau untuk videonya tidak ada up. Yang video Nike hanya dikhususkan untuk PJBL, PBL sama P5 untuk di K1-nya. Kalau di K2-nya ya biarinlah K2 kan genten nih, karena kita beda kelompok kan genten. Jadi Nika untuk videonya Pak Agus, jadi enggak sampai ke video PTK Pak Agus. Nanti PTK-nya Bapak Ibu hanya mencantumkan hasil dari penelitian PTK di kelas Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan PTK yang Bapak Ibu angkat. Jadi baik itu terkait dengan bagaimana menampilkan min-nya, rata-rata min, kemudian bagaimana Bapak Ibu memperoleh hasil terkait dengan pengaruh pembelajarannya sesuai dengan rumusan permasalahan yang Bapak Ibu angkat. Jika mantan yang untuk di bab 4-nya, sekarang di bab 5 mantan. Jadinya ada kemudahan dari tahun sebelumnya jadinya. Ibu diberikan hanya saja kan untuk yang sampaikan kemarin terkait dengan PTK. Niki Bapak Ibu diberikan option 2, silakan bisa disesuaikan. Kalau Pak Agus kan tadi menyesuaikan, kalau Pak Budi ya udah selesai gitu kan. Ya dibilang 80% lah sudah kan kenten Pak Budinya. Paling gede. Nggih, tapi Niko betul tapi dan bukan kenten artinya dengan struktur itu dibikin tapi betul enggak yang diminta seperti yang Tiang buat gitu maksudnya. Karena belum Pak Budi ngambil judul Napi malah coba Tiang mohon maaf karena tadi cepat mungkin Tiang ketik dulu biar untuk mempermudahnya. Judulnya yang PTK itu Bu. Iki Tiang ambil judul penerapan model project basic. Tidak akan kupulpen nih kawan. Kupulpen dulu akan. Tapi diambil oleh kotak kawan. Untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu pada materi nilai-nilai dalam kitab Mahabharata
siswa kelas 5 SD penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu materi nilai-nilai dalam kitab Mahabharata. Jatuh terbitnya sampai ke Mama Maren. Jatuh. Oke, penerapan model PBL basic problem pentingnya nggih. Kalau penerapan termasuk PTK dia. Kemudian meningkat berarti Bapak nanti ngambil variabel bebasnya peningkatan hasil belajar siswa Bapaknya. Maksudnya di variabel bebas kan? Untuk variabel bebasnya, kalau untuk variabel bebasnya kan model pembelajarannya, sedangkan variabel terikatnya kan nilai hasil belajar siswa. Yeah. Berarti Bapak menggunakan dengan model PBL-nya untuk variabel bebasnya. Kalau untuk hasil belajar siswanya, hasil belajar pembelajaran agama Hindunya itu lebih menuntun pada hasil belajar. Variabel terikatnya Bapak ingin mencari peningkatan berarti Pak Nge. Peningkatan hasil belajar siswa dengan model PBL kan kenten Pak Nge. Bisa Pak. Hanya satu variabel gampang, bukan gampang sih ya. Ya dipermudah jadinya Pak Budi lagi gede kenten. Kalau dua variabel kan biasanya lebih berat nanti karena analisisnya lebih berat. Kenten bobot tiang dumun berisi disertai kok ternyata kok banyak jadinya berpikir-pikir gimana supaya satu ada masalah kenten maksudnya gitu. Bisa Bapak, ini akan mempermudah Bapak juga nanti dalam proses pelaksanaan. Berarti rumusan masalahnya bagaimana? Rumusan masalah rumusan masalah tiang Niko bon. Coba tiang sambil rumusan masalah unik yang diisi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu materi nilai-nilai dalam kitab Mahabharata siswa SD Negeri 6 Lembang. Kentenan. Apakah penerapan dapat satu di rumusan masalah. Apakah penerapan model pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kan kena Bapaknya? Cuman dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kenten kan rumusan masalah yang tiang buat satu. Penerapan model PBL untuk meningkatkan apakah misalnya bisa sih saya lagi satu apakah penerapan model pembelajaran berbasis PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bisa Bapak satu, cuman nanti kan analisisnya harus diperdalam lagi Bapak. Sedangkan tujuannya hanya untuk meningkatkan hasil belajar, harusnya tujuan meningkatkan untuk meningkatkan kalau rumusan masalah kan dapat meningkatkan apakah ya kalau dari judulnya memang hanya satu rumusan masalah nanti nyantol satu gitu ya bisa satu aja nggak bisa dikembangkan tapi agak urgent jadinya tingkat gininya urgensinya bisa Pak Budi. Yang sebenarnya variabel tidak paham Bu. Artinya mencari variabel bebas kan dan yang pengertian kan enggak isi.
variabel bebas, variabel terikat ke variabel tapi wastan gabungan kan dan kemudian prosedur penelitian yang tanya teman-temannya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif kan yaitu data yang berupa angka-angka dan dapat diukur secara objektif. Nah, dalam PTK ini data kuantitatif diperoleh melalui tes. Yang hanya tes bisa aja, Bu. Biar enggak kan biasa aja observasi, tes dan banyaklah instrumen. Yang ambil hanya tes kan sesuai dengan yang buat di PJBL kan cuman dia berikan tes uraian saja di modul PJBL. Nanti biar modul itu yang bisa pakai untuk lampiran. Sekali bikin yang di PJBL waktu niki modul bisa digunakan untuk PTK gitu rencananya. Makanya ada 2 siklus jadinya sesuai dengan PJBL yang buat waktu ini. Bisa Bapak bagi nanti untuk batasan permasalahannya kan hanya pada penerapan model PBL-nya untuk meningkatkan hasil belajar siswa terkait dengan kitab Mahabharata. Terus yang kedua itu kan batasannya mengetahui peningkatan siswa setelah dia menerapkan PBL kan jadinya. Dan Niko siklus yang pertama rencana siklus 1 kan sesuai pertemuan Niko yang menggunakan poster. Dan siklus 2-nya lagi menggunakan pohon napi atau pohon kehidupan kan waktu di modul yang buat di PJBL kan. Niko kan sebenarnya siklus yang belum paham Bu. Yang kena siklus Niko satu materi terus diajarkan materi itu sampai berhasil. Ternyata setelah yang baca-baca kemarin ternyata siklus terus lanjut ke materi gitu sebenarnya Bu nge. Yang Niko dan paham namanya siklus ya. Kalau siklus itu kalau yang dari Tiangge, kalau yang kemarin kita pakai model pembelajaran yang sama, materi yang sama, teknik pembelajarannya yang beda gitu. Misalnya teknik pembelajaran yang pertama pakai diskusi, teknik pembelajaran yang keduanya pakai tapi ada nih selain diskusi debatnya. Kalau yang pertama nih ke debat terstruktur, yang lagi satu pakai diskusi yang sederhana. Bagaimana kalau yang dengan diskusi mandiri dengan diskusi kelompok gitu Pak. Misalnya diskusi kan ada yang diskusi mandiri, siklus 1 dengan diskusi mandiri, siklus 2 dengan diskusi berkelompok gitu. Apa yang terjadi pengembangan pada siklus 1 ke siklus 2. Jadi di sini kelihatan relevansinya. Ternyata relevansi dari siklus 1 mengalami peningkatan di siklus kedua dengan materi yang sama, kan ya, dengan teknik yang berbeda. Itu bisa juga dilakukan dengan siklus 1 dengan materi diskusi, yang kedua dengan diskusi. Tapi ada yang membedakan antara diskusi 1 dengan diskusi yang kedua. Apa yang terjadi? Apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan? Kan ya. Dan maksud materi submateri itu Bu, mungkin dia mengajar PBL dengan materi parwo-parwo kan untuk pertemuan kedua dia mengajar untuk nilai-nilai kehidupan kan Bu nggih. Siklus pertama dia mengajar parwo, siklus kedua dia harus mengajar ke nilai-nilai kehidupan ada kan berkesinambungan ada di kelas kan. Dan materi niko kan siklus parwo-parwo yang siklus kan. Kalau siklus niko ada 2 Bapak. Ada yang siklus penerapan. Kalau Bapak kan menggunakan penerapan Mahabharatanya. Sub intinya Bapak pakai. Kalau sub intinya dia berlanjut secara berulang. Apakah mengalami peningkatan? Berlanjut berulang. Kalau dia menggunakan subnya niko dilakukan secara berulang dengan teknik yang berbeda. Yang teknik sama karena PJBL dan teknik. Berarti tekniknya sama, cuman bisa Bapak tekniknya sama,
dia pakai PJBL, hanya saja pada penugasannya yang berbeda. Bisa juga Bapak. Oh, nggih. Penugasannya kan beda, tidak sama dia. Artinya nanti ada perbandingan antara pertemuan 1 dengan pertemuan 2. Bapak dengan menggunakan PJBL dengan menggunakan poster, PJBL dengan menggunakan napiadane pohon kehidupan, mana yang lebih relevan jadinya, apakah dengan poster kemudian beralih ke pohon kehidupan mengalami pengembangan atau tidak. Biasanya ternyata setelah pakai pohon keilmuan balik lebih pemahaman siswa itu wah kan bisa juga di sana terjadi. Berarti kan boleh siklusnya enggak berhasil, itu udah dinyabuk ya seandainya yang di belakangan lebih jelek. Nggak berhasil jadinya, ada analisis keberhasilan. Kan yang menggunakan nilai hasil tes yang bikin LKPD seperti di PJBL. Untuk di wastana di pertemuan pertama. Boleh enggak menggunakan anggap nilai yang dulu tuh digunakan prasiklus belum menggunakan PJBL, ada perbandingan dia satu gitu. Anggap nilai ulangan umum yang tahun lalu dipakai acuan untuk di prasiklus dan diisi lagi. Instrumen yang nilai kangen tes dan observasi yang mau di proposal gitu. Kenapa beri pekerjaan gitu, mencari instrumen gitu. Tapi kan dari observasinya Pak nggak pakai. Kan di proses pengamatan kan observasi Pak. Awal untuk siswa sebelumnya ada dosennya. Sebelum ke tes nih ke Pak, kan kita observasi dulu gimana dia saat proses pembelajarannya. Kita pelaksanaan itu kan berbarengan dengan observasi dia Pak. Tetap ada saat lakukan misalnya saat penyajian materi kan observasi. Saat dia melakukan tes kan observasi juga, Bapak yang melakukan observasi kepada siswanya. Terus saat menjawab juga kan ada proses observasi juga di sana, Pak. Berarti dia instrumen pilihan cuma observasi sama tes. Tes urean kan ada dos yang bikin di instrumen gitu. Karena kan kalau yang dari gini Pak pengamatan dengan observasi ini berjalan beriringan ya. Termasuk juga di pengamatannya. Karena kan kalau dalam siklus PTK itu kan ada 4, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah untuk di pelaksanaan dan pengamatan ini kan dia masuk ke aspek observasi juga. Karena kita kan saat dia melaksanakan kita ngelihat, saat pengamatan pasti menulis kan Paknya. Kan saya mungkin raga sing nulis. Kita mau yang bahasa sederhananya. Cuma di refleksinya niki kita akan menyampaikan hasil daripada perkembangan siswa tersebut, sehingga bentuk penelitiannya, bentuk pelaksanaannya itu kan dapat diamati bentuk asalnya seperti apa kegiatannya itu. Buat semua coba yang balik ke bos balik mumpung ada waktu balik yang baca dengan revisi yang sudah yang buat sesuai dengan napi instruksi ibu dosennya. Niki Pak mungkin sedikit yang luruskan nih. Kalau PTK penelitian tindakan kelas itu dominan pada satu materinya sama yang dilakukan berkesinambungan, kemudian dengan teknik yang berbeda. Apakah dia teknik penugasannya ataukah teknik modelnya itu pakai satu dia Pak. Misalnya kan PJBL, hanya saja penugasannya yang beda. Misalnya yang satu pakai pilihan ganda, yang satu pakai esai. Nah Nika yang seperti tiang tangkap. Mungkin kini kebetulan ada Bu Winarti yang dulu pernah pakai PTK. Kalau dari Bu Winarti gimana Bu Win? Coba Ibu. Saling sharing. Ampun, Ibu ambil yang makan tadi Bu. Apa Bu Yan?
tiang sambil ngopi niki pangkulo ke deuleuh. Nggak biasa sarapan pagi soalnya jadi bawa bekal ke sekolah kan. Minta wadah di sana. Bu, kalau apa namanya? Kayaknya seperti yang Ibu sampaikan tadi katanya kan boleh ngambil model lain, tapi sesuai Ibu bilang juga modulnya kembali disesuaikan kan seperti itu Ibu ya, kalau nggak salah kalau yang ambil pengertiannya Bu ya. Bu. Nggih. Jadi kalau misalnya kalau Tiang ambil model kayak yang Tiang punya itu berarti buat modul sesuai dengan model yang Tiang pakai kan gitu jadinya Bu. Ya. Ibu kan misalnya Ibu kan kemarin modulnya pakai PJBL. Nah, sekarang Ibu buat modul yang pakai model dalam PTK-nya Ibu. Modelnya jadinya yang beda. Gitu. Apa namanya? Modelnya yang beda tapi modulnya masih boleh pakai model yang kemarin yang sudah kita buat. Itu nggak Bu? Yang di PBL itu nggak Bu? Kalau itu yang dipakai nggak sinkron nanti Bu, karena itu kan jelas modelnya pakai PJBL dan PBL. Itu dah Bu, makanya tadi waktu Ibu bilang begitu lagi Tiang mau kena. Aduh lagi ingat-ingat bagaimana caranya buat modul. Jadi kayaknya Tiang mau pakai anu saja Bu, sesuaikan dengan kayak Pak Putu bilang itu, biar ndak berubah ini berubah situ. Jadi pelan-pelan saja Tiang PTK-nya mau PBL saja Bu. Memang Tiang ada itu contoh yang dulu cuman sudah nggak lengkap lagi kan karena udah terlalu lama kelar Bu. Jadi kan udah tercecer kesana kemari, belum lagi laptopnya yang pertama kali udah rusak gitu Bu. Jadi daripada Tiang ribet lagi buat modul baru menyesuaikan dengan PTK yang baru, kayaknya mending Tiang mau pakai ini PBL saja Bu, biar sesuai gitu. PBL, PJBL atau P5 kan kita jadinya nih. Dan Kalau Tiang sih sebenarnya kalau Ibu mau pakai ini sifatnya kebijakan kan gitu. Membuat yang semudah bagaimana Bapak Ibu bisa untuk diselesaikan kan Gintan biar nggak buat. Bapak Ibu misalnya yang sebelumnya sudah punya PTK, silakan bisa disesuaikan kembali. Maksudnya disesuaikan bukan copy paste Gintan bukan copy paste tapi disesuaikan kembali. Jika lengkap datanya kan bisa disesuaikan cepat lah kan Gintan Tapi kalau memang seperti misalnya Bu Yan datanya sudah tidak lengkap lagi kan kita bahasanya disilakan disesuaikan kembali. Yang Tiang sih mesra sarang Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu rasa lebih mudah silakan diambil. Silakan diambil bagi Bapak Ibu rasa mudah. Ya nak orang ada nih kan ngapain nyari yang sulit kan Pak Ibu kalau ada yang sulit cari yang termudah kan kan nanti bisa disesuaikan. Kalau Bapak Ibu merasa bisa itu untuk diselesaikan bisa disesuaikan Pak Ibu. Yang Tiang nak Kenten biar nanti tidak menghambat Bapak Ibu dalam proses penyusunan PTK. Apalagi sesuai dengan jadwal ini Tiang baru konfirmasi karena Tiang mendampingi Bapak Ibu sampai di TK8 review 1 2 3 4 5 6 7 8 abis Kenten akan ganti formasi lagi Kenten. Sehingga setelah nanti Bapak Ibu sudah punya proposal, ini mungkin tahapannya biar punya bayangan Bapak Ibunya. Nanti Bapak Ibu akan membuat hasilnya, melakukan PTK di tempat Bapak Ibu masing-masing dan menyusun hasilnya selama kurang lebih 1 minggu Bapak Ibu. Hasilnya waktu seminggu. Nah untuk penyusunan hasilnya akan dipandu oleh dosen pendamping berikutnya gitu. Ya nanti tidak salah. Nanti kan tetap juga saling berkoordinasi. Akan Tiang sampaikan bahwa Bapak Ibu di kelasnya Tiang Niki menggunakan PTK sesuai dengan yang mudah Bapak Ibu untuk lakukan. Jadi, kalau memang Bapak Ibu kan karena sudah punya media model, instrumen, media kan kemarin juga udah bikin media kan Bapak Ibu punya media kemarin kan bisa sekarang diterapkan di tempatnya Bapak Ibu untuk PTK-nya. Kalau harapan Tiang terjadi peningkatan biar tidak gagal PTK-nya. Yang kalau bilang yang bisa gitu untuk dilakukan.
Misalnya kayak Pak Agus karena kemarin contoh nih Pak Agus kalau di kelas 1 dipakai kan nggak kondusif kan Kentan Pak Agus nih. Bisa dipakai yang PTK-nya di kelas 5 atau di kelas 6. Cuman tambahannya nih ke Pak Agus akan membuat instrumen ulang, modul ulang, rubrik penilaian juga menyesuaikan dengan PTK-nya ke mantan jadinya. Nika contohnya, saya lagi kalau misalnya Pak Budi kan pakai kelas yang terbagus ya. Bilang, nah kelas yang mumpuni lah untuk Pak Agus handle kan Kentan Pak Budi ya, Pak Putu mumpuni mau pakai PTK yang di sana. Jadinya kan pasti hasil PTK-nya diharapkan ya mumpuni lah juga kan Kentan. Itu kan yang peningkatan ya walaupun karena kan melihat yang kelas 3 tapi kalau kelas yang lain disesuaikan lagi. Tapi kalau PTK nih kok kalau udah terjadi penurunan gagal dia. Ada nanti rumusnya bagaimana caranya untuk menentukan agar dia mengalami peningkatan. Progres PTK-nya disesuaikan Bapak Ibu. Mungkin nanti tiang sharing nanti untuk gininya nge, untuk proposal kan. Kalau sekarang palingan bayangannya gimana bikin proposal. Nanti coba tiang carikan bagaimana untuk menyusun hasilnya kira-kira perumusannya. Karena nanti di bab 2 kan masuk juga gimana caranya merumuskan untuk penentuan hasilnya, untuk mencari minnya. Oke, lagi sebentar tiang sharing-sharing Bapak Ibu nge. Ya udah tiang dapat pedoman yang akan bagikan. Kemarin tiang ampun tiang up nih yang PPT yang di PDF kan? Oh, tiang durung. Ki, ampuran nikah mungkin yang meninggalkan. Niki coba nanti Bapak Ibu bisa dibaca juga nih. Yang Wenten punya PPT. Bapak Ibu silakan nanti PPT-nya bisa dijadikan pedoman Bapak Ibu. Materi PTK. Yang izin nge-share Bapak Ibu Re. Tingkat 1. Nika Dumon mungkin tambahan ada yang ingin sambil tiang ngirim ke Bapak Ibu. Untuk lanjut nggak bisa satu dosen pembimbing Bu. Ganti-ganti kan lain jadinya. Kalau tiang secara pribadi maunya kan sinkron lanjut kan Kenten Bapak Ibunya. Tapi karena di jadwalnya ini kan sudah ada penjadwalan dari LMS-nya Pak. Sudah ada jadwal dari sentral pusat siapa yang boleh mengisi. Jadi ada rolling ide Bapak. Iku Bu rolling. Nggih Pak Agus nggih. Cuma komentar Pak Agus lain enggak jadinya nggih. Balik bingung. Sebenarnya kalau maaf ini Bu, sebenarnya kalau berkelanjutan begitu kan lebih enak nggih. Itu loh yang kami khawatir itu jangan sampai ganti pembimbing. Ya mudah-mudahan lah tidak ada yang dirombak gitu. Kalau seandainya ada yang berubah. Aduh, merasa lagi. Tapi kalau tiang nentuin jadwal harus tiang nggak berani komentar Bapak Ibu karena Nika kan sudah jadwal dari sana didapatkan. Ampura Nika biar tiang tidak menyalahi nanti Bapak Ibunya. Pak Agus solusi biar satu. Nanti takutnya nanti Pak Budi kangen Bu. semua. Ya. Nanti Nika. Emang sih bagusnya berlanjut. Sama kayak bahasa kita kan kalau ngasih materi kan LK1 biar sinkron dengan LK berikutnya kan Kentan Pak Ibunya. Tiang mandu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, Niki bukan kehendak tiang Bapak Ibunya. Memang strukturnya demikian. Nah, sehingga yang kami takutkan kan yang kami takutkan kan beda persepsi ya karena memang dari awal Ibu yang memandu kami yang mengarahkan gitu ya. Kemudian maksudnya ada kekhawatiran ketika berganti itu perombakan kembali karena memang persepsinya yang berbeda. Kenten sebenarnya. Tapi kalau sudah sejalan kan
ya sampai berakhir, ya tahu alur yang sudah kami lakukan. Ibu sendiri kan sudah, apalagi sudah memeriksa semua LK dari kami, kan paham, paling tidak Pak, ya sangat paham gitu. Enten sih Bu, tapi kalau nanti berganti ya otomatis kan nanti dicek kembali, beda persepsi lagi, dirombak lagi. Ya mudah-mudahan sih tidak. Mudah-mudahan hanya kekhawatiran kami di awal ini aja. Enten Ibu. Mudah-mudahan hanya kekhawatiran kami. Semoga yang siapapun yang mengampun besoknya, yang membimbing kami seterusnya, semoga sejalan terus dengan dosen-dosen sebelumnya gitu. Intinya kan biar dosen, antara dosen dengan mahasiswa ini tetap semangat gitu. Semangat udah Nanti sinkron mungkin Bu, yang sinkron. sinkron. Nanti akan dia koordinasikan. Selalu berkoordinasi dengan dosen berikutnya, biar nggak nanti terkendala dengan bapak ibu. Dari tiang sih, kalau bapak ibu kayak bahasa tadi ada yang mau mengambil untuk PTK nanti karena terlepas bapak ibunya. Kalau PPL-nya ini kan memang PPL, PJBL, PBL dan T5. Tapi kalau untuk PTK-nya kan bapak ibu mencari secara personalnya di lokasi satkernya bapak ibu. Nanti akan terurai di dalam hasil bab 4 dan bab 5 kan ini kan penyesuaiannya. Untuk pemilihan proposalnya tiang lempar ke bapak ibu kembali, bapak ibu mau pakai yang menyesuaikan yang mudah atau bapak ibu bisa punya model yang kira-kira seperti tadi Bu Yan mau pakai, ya silakan. Atau mungkin yang lain Ibu Nora mungkin sudah punya bahan kan bisa. Kalau memang kan bapak ibu pasti kalau untuk modul kan udah punya juga nya. Cuman mungkin modulnya pakai model yang menyesuaikan, ada yang pakai PJBL, ada yang PBL, ada yang lainnya. Juga yang akan menjadi lampiran atau bahan bapak ibu untuk melakukan PTK. Karena kan PTK ini kok nggak terlepas sama modul ajarnya, sama instrumennya juga bapak ibu. Kemarin aja bikin modul, waktu yang rasa tet yang cek. Jujur bapak ibu nih, uya, nak ngai ini maklu, seng uya, tidak nggoyo. Ada yang kampung, mungkin kan syukurnya ada fase revisi lagi kan kentan bapak ibunya, berikan catatan. Yang merasa sih memang yang secara personal saja membuat proposal itu dalam waktu 2 hari ke sangat ya nyari sempurna, jangan kan yang sesuai 80% nikah juga masih belum. Apalagi bapak ibu kan langsung disuruh nyari hasil kan kentannya. Setelah niki proposal 2 hari sampai Senin, setelah nikah bapak ibu sudah menyusun ke tahap penyusunan bab 4-nya. Maka nanti biar ya semoga tidak terjadi perubahan. Yang saya harapkan bapak ibu tidak mengalami perubahan. Artinya disesuaikan kembali. Ya mudah-mudahan dipermudah gitu. Jadi tidak membuat bab 4 lagi Bu. Cukup sampai bab 3 aja. Kalau nikah rasanya tidak Bapak, karena sesuai dengan progresnya ada pelaporan PTK memang Pak Agus, memang ada laporannya. Jadi pasti Bapak Ibu akan melanjutkan dari proposal ke hasil. Cuman hasilnya nanti dibimbing tak terstruktur gitu artinya. Secara mandiri, penyesuaian secara mandiri. Tapi terstrukturnya niki ya kalau Tian sih harap semoga biar gini tapi jangan baru dia kalau dikasih harap semoga jangan ditinggalkan juga, nanti takutnya tiba-tiba tidak ada perubahan bapak ibu gak siap kan susah juga kan kentok bapak ibunya. Tapi kena mas tuh bisa bapak ibu
pembelajaran. PPT-nya sampun masuk Bapak Ibu nih. Silakan nanti bisa niki dibuka Bapak Ibu. Oke. Ibu Niki kebetulan udah 1 jam, mungkin bisa di ini dulu Kalau ya. dibilang memerlukan waktu yang lama ya, PTK memang ya, silakan nanti bisa. Kemudian Ibu mohon izin. Niki memang Ibu, Bapak mohon Ibu izin. enggak yang Nggih. Niki kan yang tiang rekam sudah 1 jam, mungkin bisa ditutup. Kita lanjutin ini biar tiang up, biar bisa dipakai laporannya. Recording stopped. Nggih. Ya, tiang tutup. Nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk LK berikutnya nih. Gak apa-apa seperti ini Bu. Karena ini takutnya nanti Nggih, enggak error. apa-apa. Ya, takutnya laptop tiang hang. Karena sudah mulai penuh kentennya. Nanti Recordnya. internal harddisknya Bu. Nggih. Ya, oke. Nggak apa-apa tiang ini, tiang tutup dulu untuk diskusi nikinya, Ibu. Nanti bisa dilanjutkan. Ya. Nggih, silakan. Oke. Baik teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu mahasiswa PPG, terima kasih Bu Meli sudah memandu kegiatan kita pada pagi hari ini hingga menjelang siang. Untuk itu teman-teman bisa melanjutkan tugasnya di LK berikutnya, di LK 8 gitu ya, sampai akhirnya bisa selesai dengan baik dan maksimal. Maka dari itu kita tutup untuk kegiatan diskusi mandiri ini. Tadi kita awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Sesuai dengan keyakinan kita bersama, Bapak Ibu berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di kegiatan Zoom yang lain. Oke, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Santi.